Untuk Marcel, pesulap merah. Wah, sekarang udah mulai nyinyir saya nih sebagai kuasa hukum para dukun. Katanya dari mana masuknya Undang-Undang 36 2009 pasal 1 angka 16. Kan di situ ditulis pengobatan alternatif bukan dukun. Makanya pesulap merah banyak-banyak main ke sono Ciseeng. Sono banyak ikan apa, ikan mas, ikan mujair, mancing, kita mancing. Jadi saya sebelum melaporkan kamu, akun kamu, itu sudah konseling dengan polisi. Kalau kamu bilang itu tidak masuk deliknya begini, kamu membodohi kami dong. Ya, seakan kami bodoh, lebih pintar kamu daripada kami. Hah? Polisi juga kamu anggap bodoh gitu. Memang betul. Di dalam pasal 1 angka 16 Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan tidak disebutkan secara spesifik tentang dukun. Tetapi mengacu kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, spesifikasi tentang dukun itu ada 13 atau 12 karakter. Ada dukun sunat, dukun urut, dukun santet, dukun terawang, dukun lain-lainnya. Gitu. Bahkan pengobatan alternatif pun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu disebutkan pengobatan alternatif adalah dukun. Lalu kami melaporkan punya dasar. Dasarnya apa? Dasarnya adalah organisasi. Gitu. Bahkan pengobatan alternatif pun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu disebutkan pengobatan alternatif adalah dukun. Lalu kami melaporkan punya dasar. Dasarnya apa? Dasarnya adalah organisasi para dukun yang telah tercatat dalam Kemenkumham dan keluar ahunnya. Makanya diterima oleh polisi. Nah, kamu berbicara masalah dukun itu kerjanya cabul dan penipu, nah itu harus kamu pertanggungjawabkan. Nanti akan saya kumpulkan dukun-dukun mana yang nipu. Gitu loh. Kalau yang nipu, kalau benar ada yang nipu, ya kamu laporin. Tapi kalau yang nggak nipu, dia merasa tersinggung, maka deliknya masuk, saudara. Hati-hati, Marcel. Yang kita bahas di sini bukan masalah golok, anti bacok dan lain-lain, bukan tuyul lagi lari tanpa celana ya, bukan kuntilanak kamu bisa tangkap, bukan. Yang kita bahas di sini adalah delik aduan absolut. Gitu. Dan korbannya adalah organisasi dukun. Maka kamu siap-siap aja, Marcel. Kamu konsultasi, cari pengacara kamu yang paling hebat di Indonesia. Cari ya untuk mendampingi kamu sebelum terlambat. Cari cepet-cepet, minta pembelaan sama dia. Cari yang paling pintar di Indonesia, jangan sampai salah ya, karena deliknya udah masuk nih. Oke, Marcel, pesulap merah, kita bukan lagi bicara masalah golok terbang atau pungkus paku, kita lagi bicara masalah delik aduan absolut. Terima kasih. Nah, kalau dulu kan karena gini ya, saya pernah menemani ibu saya melakukan sebuah pengobatan yang pengobatan spiritual, bukan spiritual, lebih ke agama. Pengobatan, pengobatan tradisional seperti itu yang menggunakan orang pintar waktu itu. Jadi kita datang ke sebuah tempat dan disuruh nyiapin ABCD segala macam, dan saya bisa membuktikan bahwa yang dia lakukan itu adalah bohong karena menggunakan telur. Waktu itu telurnya dikasih tulisan-tulisan, terus dideketin ke bagian yang tubuh yang sakit, begitu dibuka telurnya ada kotorannya ataupun ada merahnya atau apa gitu, saya lupa pada situ. Pokoknya ada sesuatu hitam, dibilangnya waktu itu penyakitnya sudah diambil. Hari kedua saya kan merasa penasaran loh, kok gitu ya, maksudnya kok bisa, sedangkan di sulap juga saya bisa melakukan kayak gitu kan, bisa aja saya ngilangin koin masuk telur juga bisa, ngilangin apapun masuk ke dalam sebuah tempat juga bisa. Akhirnya hari keduanya telurnya saya tandain, hanya saya yang tahu tandanya seperti apa. Begitu pada saat telur itu dibawa masuk dan dibawa keluar kembali, ternyata bukan telur yang sama. Nah, disitulah saya mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak benar di sini. Makanya saya bilang saya against dengan pengobatan-pengobatan ataupun yang dukun-dukun yang mengatasnamakan pengobatan tapi menggunakan sulap. Itu yang saya tidak suka. Berarti kan ada orang yang berharap sembuh nih, berharap sembuh. Orang pengen datang ke sana berharap sembuh, tapi ternyata mereka mendapatkan sesuatu yang akhirnya ujung-ujung penipuan. Nah, itu yang kan sudah disalahgunain. Ada yang dirugikan. Apapun kita bicara maksudnya gini, apapun bentuknya itu kan berarti penipuan. Ada penipuan di sana. Nah, itu yang harus coba diambil serius. Kita kan bicara contohnya gini, kayak waktu dulu ada penggandaan uang. Sebenarnya kan sulap bisa melakukan itu. Kita bisa membuat penggandaan uang. Tapi kita lakukan tidak untuk merugikan orang lain, kita untuk pertunjukan. Saya bisa tangan kosong keluar duit banyak bisa.
Cuma kan buat menghibur aja, tidak sebatas kayak lu mau uang, lu bayar gue segini, gue kasih alat ini buat produksi uang, nggak gitu. Nah, yang kita berusaha untuk kayak sebenarnya gini, hey itu permainan kita, jangan pakai itu untuk ngambil keuntungan dari orang lain gitu. Lebih ke situ sih, makanya ada orang yang mungkin seperti pesulap merah berani bertindak. Kalau misalnya kayak saya kan akhirnya nanti malah rame, tambah rame. Jadi ya udah, selama dia melakukan hal yang benar dan itu masih masuk akal dan logis dan tidak, maksudnya gini, menolong orang dalam arti ada yang orang-orang dirugikan sampai akhirnya sadar, saya support, saya setuju. Kalau dari saya pribadi lah ya, saya setuju dengan yang dilakukan oleh Marcel. Setuju. Karena apa? Untuk supaya orang bisa melihat, terbuka pemikirannya bahwa jangan langsung percaya akan hal-hal yang seperti itu, harus dipertanyakan. Simpel aja gitu, pesulap aja nih pada saat kita melakukan sebuah permainan, kan suka kadang-kadang, oh gini caranya, netizen pada komen. Tapi kalau orang ini mengatasnamakan dukun atau mengatasnamakan bahwa dia ulama agama misalkan, padahal melakukan sulap dan kebohongan, kok nggak dipertanyakan? Harusnya kan bertanya juga kayak, wah jangan-jangan gini, jangan-jangan gitu. Nah, kita cuma tidak rela kalau gue yang ngelakuin udah jelas-jelas nih, kayak saya nih, saya jadi pesulap, saya ngaku pesulap, saya main di TV, pada jelas orang gini, wah rahasianya gini, wah gitu, ya kan iyalah, kan gue kan menghibur gitu. Nah kalau ada orang yang melakukan itu, anggaplah setidaknya ceritanya nih dia mungkin pakai atribut masalah, atribut agama atau dukun, langsung yang percaya, pertanyakan juga dong gitu. Jangan kepiah uyah kalau orang Jawa bilang, jangan sampai dikatakan bahwa semua dukun itu nipu dan cabul. Tidak. Dukun itu dari bahasa Jawa. Bahasa Arabnya mungkin tabib ya. Nah, saya sendiri juga lahir kan ditolong sama dukun bayi gitu. Dan hampir masyarakat Indonesia di tahun 90-an lahir ditolong sama dukun bayi lah begitu. Jadi jangan mengatakan kalau semua dukun itu nipu dan cabul begitu. Bahkan kalau kita memahami tentang asbabun nuzulnya baginda Rasulullah pun juga diketahui baginda Rasulullah itu akan menjadi nabi juga barokahnya dari dukun kan begitu ya. Ada yang mengetahui bahwa beliau ini waktu masih kecil akan menjadi nabi juga, ada dukun yang mengatakan seperti itu. Nah ketika beliau mengatakan bahwa semua dukun itu nipu dan cabul, ya ini kan ada organisasi dukun juga gitu loh. Dukun itu apa sih gitu loh? Dukun itu kan duduk tekun ngamalin kun fayakun gitu. Kita ngedoain orang gitu loh. Dengan berbagai macam cara lah. Ada yang menggunakan al-hikmah, ada yang menggunakan peruqyah dan lain sebagainya begitu. Nah, ini ketika beliau mengatakan penipuan kan membuat sakit hati orang-orang yang pernah ditolong oleh dukun. Ya ini masalah saya lah. Biar saya aja yang menyelesaikan begitu. Saya tidak pernah minta bantuan ke sana, ke sini, begini begitu kan. Beda dengan yang sana. Mohon maaf. Sana minta bantuan Bang Deddy Kombuser, minta di tetap komunitasnya minta bantuan polisi. Ini kan menandakan kepanikan di dalam dirinya begitu. Padahal saya hanya ingin memperjelas, ketika kamu menuduh, kamu punya buktinya enggak gitu loh. Kalau semua hal harus dilogikakan, ini juga bahaya. Ini yang menjadi bahaya luar biasa menurut saya. Ketika beliau menyatakan semuanya harus berdasarkan logika, ini nanti berbahaya. Bagaimana ketika kita mempercayai tentang surga dan neraka, bagaimana kita mempercayai tentang hari akhir, bagaimana kita mempercayai tentang malaikat, bagaimana kita mempercayai tentang jin, ini semuanya ada loh di dalam Al-Quran. Lalu kalau semuanya disuruh logika, nanti semua orang bisa-bisa nggak beragama. Saya nggak menyuruh Marcel untuk percaya dengan apa yang saya percaya, saya tidak menyuruh itu, tidak. Tetapi jangan sampai menuduh yang saya percaya ini adalah sesuatu hal penipuan gitu loh. Maksud saya seperti itu. Semua orang beropini sesuai dengan apa yang dia sampaikan. Saya melakukan penipuan, padahal yang saya tipu siapa, alat buktinya mana, di mana kejadiannya kan nggak ngerti. Bahkan video yang beliau ambil ini saya bisa memberikan contohnya. Sini sayang, fotonya ini. Saya bisa menunjukkan ini loh, foto ronsen seorang yang sakit di rumah sakit. Saya bisa bawa dokternya, saya bisa bawa foto ronsennya, saya bisa bawa orangnya. Kalau di dalam foto ronsennya ada paku di dalam tubuhnya. Nah ini ketika saya ruqyah, ini foto ronsennya, ada berpuluh-puluh paku di dalam tubuhnya. Ini pakunya nih, 2, ada banyak ini fotonya. Kelihatan ya? Itu 1,
2, 3, 4, 5. Ada 5 paku di dalam tubuhnya. Dan dari keterangan dokter ada orbital logam, ada logam di dalam tubuhnya. Ini penjelasan tentang dokter. Di sini dokter menyatakan di dalam tubuhnya ada benda logam. Nah, seperti ini ketika diruqyah lalu keluar paku, apakah ini juga dikatakan penipuan? Sampai itu nggak merasakan sakitnya orang yang terkena santet sehingga kamu ngomong santet itu nggak ada. Ini saya bisa menunjukkan orangnya loh. Saya bisa menunjukkan dokternya loh. Ketika dirosot ada banyak pakunya. Terus seperti ini apa juga dikatakan trik? Apa mau sampai masukkan paku di sininya, paku di kepalanya, paku di perutnya? Kan nggak mau.